Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Proper Fitment. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini, Proper Fitment bakal ngasih kalian tips lagi, tentunya ala Proper Fitment. Tips apa? Yaitu tips buat kalian yang mau bepergian jauh sendirian dengan menggunakan mobil. Kalau kemarin udah kita beri tips menggunakan motor, sekarang ke roda 4-nya nih, kita membahas tentang mobil. Yuk kita lanjut aja ke isi videonya. Oke, yang pertama nih, kalau kita mau bepergian jauh sendirian, kalau tim Proper Fitment sendiri biasanya tuh mempersiapkan kendaraannya beberapa hari sebelum berangkat. Apalagi perjalanan itu menempuh sampai 7 jam, 8 jam. Kondisi mobil tuh harus tetap prima. Oke, seperti yang tadi gue bilang, kalau lo mau bepergian jauh, kendaraan lo tuh harus mesti prima. Hal yang pertama gue lakuin adalah, kalau mau bepergian jauh, bawa mobil gue ke bengkel resmi untuk melakukan general check up. Nah, apa aja sih yang gue minta cek di bengkel resmi pas saat general check up? Pasti tuh oli mesin. Walaupun gue baru ganti atau belum saatnya ganti, tetap aja oli mesin harus tetap dicek oleh bengkel resmi. Apakah olinya itu berkurang, ada penguapan, atau olinya sudah menghitam. Nah, kalau oli udah dicek nih, pastikan juga kondisi mesin lo benar-benar seger ya. Biasanya sih bengkel udah ngerti kalau mesin sehat tuh kayak gimana gitu. Nah, selanjutnya gue minta ngecek air radiator. Karena pendinginan mobil itu sangat penting. Lo nggak mau kan lagi jalan tiba-tiba mobil lo keluar asap, overheat gitu kan, karena lo lupa ngisi air radiator lo. Makanya minta bengkel resmi untuk ngecek air radiator lo, apakah masih cukup atau harus tambah atau harus ganti air radiator lo. Selanjutnya minta bengkel resmi untuk ngecek aki mobil kita. Dia punya tuh kalau nggak salah ya voltmeternya itu. Nah, kalau misalkan harus ganti ya lebih baik diganti. Jadi lo minta saran aja dari bengkel resmi nih, aki masih bagus atau memang sudah saatnya ganti, daripada lo di tengah jalan lagi parkir nih, nyalain mobil, soak akinya kan jadi bete di perjalanan, apalagi sendiri gitu. Nah, selanjutnya nih ke parts yang paling penting untuk keselamatan diri kita, yaitu rem. Jangan nyepelein rem. Lo harus minta mekanik lo ngecek kondisi rem lo, mulai dari kampas, disk tuh dibersihin. Kampas terutama nih, kampas kalau misalkan udah tipis atau udah nggak layak, lebih baik diganti daripada lo kenapa-napa di jalan, kampas lo habis di jalan, mobil lo nggak bisa ngerem, ya jadinya bahaya banget gitu. Nah, selanjutnya ke sektor kaki-kaki nih, minta mekanik lo juga untuk ngecek kayak shock lo, terus bagian steering lo. Kalau memang harus waktunya spuring, ya lo spuring. Kalau balancing kan waktu lifetime-nya biasanya lama ya kalau emang ganti ban kan ya. Jadi kalau misalkan lu nggak mau kan lagi jalan nih, mobil lu geser ke kiri sendiri, ke kanan sendiri. Kalau emang waktunya spuring, lo spuring. Terus untuk shock breaker sendiri, kalau emang shock lu kayak ada indikasi kebocoran, ya lebih baik keluar budget lebih untuk ganti daripada mobil lu kenapa-napa juga di jalan gitu kan, nggak enak. Selanjutnya bagian yang nempel ke aspal, yaitu ban. Cek kondisi ban lu. Kalau misalkan ban lu waktu lifetime-nya udah habis nih, yang seperti gue bilang sama kayak di motor, biasanya ada di sidewall dinding ban itu tuh, cek tuh biasanya 5 tahun. Sama kondisi alur ban lu nih, udah tipis apa belum. Biasanya kan ada tuh minimal pemakaian lu nih segini udah harus ganti. Kalau emang udah waktunya ganti, udah botak nih, lebih baik lo ganti, karena ban juga menyangkut safety lu yang paling penting. Kalau misalkan lo lagi jalan tiba-tiba ban lo pecah, atau kalau lagi hujan licin, wah bahaya banget cuy. Ban tuh emang harus bener-bener lo perhatiin banget. Sama satu lagi, tekanan angin. Kalau gue biasanya tekanan angin tuh gue ngeliat, kalau di mobil gue ya, ada di pintu kanan supir nih. Biasanya dikasih tau rekomendasinya berapa PSI. Kalau untuk sendiri atau untuk muatan penuh, ikutin aja di situ. Masih di membahas mekanikal atau permesinan di mobil, mekanikal atau kelistrikan. Selanjutnya nih yang nggak kalah penting, lampu mobil lo. Sebagai tanda isyarat kalau lo mau belok, lo ngerem, lo mundur, atau sekedar untuk pencahayaan depan nih, lampu mobil tuh harus
nyala semua, harus berfungsi. Pastikan juga di bengkel resmi lu minta cek nih lampu-lampu semua. Kalau ada yang mati, ya lu budget lebih untuk ganti lampu lu. Selain lampu ada juga nih isyarat juga yang penting, klakson. Ini nih penting juga nih, kalau lu di jalan nggak ada klakson ribet banget, apalagi ada orang motong tiba-tiba motong nih nggak ada isyarat nih, lu kan jadinya kena gitu sama tabrakan gitu kan, nggak ada isyarat. Walaupun pakai lampu sih sebenarnya bisa, cuman kadang-kadang orang kurang enggak kalau mau pakai isyarat lampu apalagi di siang hari. Nah selanjutnya nih yang menyangkut kenyamanan kita saat berkendara, yaitu AC. Kalau mobil lu masih baru sih insya Allah AC-nya masih dingin. Cuman kalau mobil lu mobil yang udah lama gitu kan, lo juga gue saranin sih untuk cek ke bengkel AC nih, apalagi AC-nya udah mulai nggak dingin nih. Antara cek freon lu atau komponen-komponen AC yang lainnya lah, lo cek pastiin AC lo dingin. Nah itu tuh untuk mekanikal yang biasanya gue cek ke bengkel resmi. Kenapa sih gue nggak ngecek sendiri? Karena gue nggak ada kompeten nih memastikan mobil gue dalam keadaan aman gitu, sehat untuk pergi jarak jauh. Jadi gue lebih baik ke bengkel resmi gitu. Apakah bisa ke bengkel lain? Ya kalau lo punya langganan bengkel lain silahkan. Cuman kalau gue pribadi, gue masih percaya ke bengkel resmi. Nah selanjutnya ini pengecekan yang lo bisa lakuin sendiri di rumah. Biasanya nih gue ngecek nih kondisi karet wiper nih. Karet wiper lo masih bagus atau udah getas. Kalau udah getas gue saranin sih ganti, karena kalau jarak jauh itu apalagi untuk jalan malam ya, jam 7, jam 8 gitu, jam 8 malam gelap, kondisi gelap, apalagi lo masuk nggak lewat tol, lewat jalan biasa yang penerangannya cukup minim, terus hujan, wiper itu sangat penting. Abis lo ngecek kondisi wiper lo, karetnya, biasanya sih kalau gue ngecek juga nih ada nggak sih isian air wiper gue. Kalau gue biasanya ngisi pakai cairan yang khusus untuk air wiper. Banyak kok yang jual merek besar tuh, ada kit. Biasanya gue pakai sih kit yang warna biru tuh. Nah itu biasanya buat gue isi ke air wiper gue. Sudah memastikan mobil dalam keadaan sehat lagi. Nah setelah sudah memastikan mobil lu dalam keadaan sehat dan aman untuk jarak jauh, pastikan juga lo bawa kayak dongkrak atau kunci roda, kunci-kunci lah untuk emergency. Biasanya sih ada di bagian sini nih, di bawah sini. Kalau di mobil gue ya, di bawah sini sama di dongkrak di sini nih. Nah, untuk tadi yang gue bilang untuk cairan wiper, gue biasanya pakai yang kayak gini nih. Mereknya ini ya merek lokal lah, tadi udah gue sebutin merek kit. Ini menurut gue udah oke lah buat jernihin kaca nih kalau lagi ada kotoran, oke lah gitu. Nah ada satu barang lagi nih yang gak kalah penting, yaitu segitiga pengaman. Gambarnya sih ada di sini nih, atau contohnya nih gue ambilin nih, contohnya kalau belum dirakit. Ini penting nih kalau misalkan lo berhenti mendadak, ada emergency di pinggir jalan, lo harus berhenti, lo pakai ini nih biar nggak dihajar orang dari belakang. Untuk cara naroknya lu bisa lihat deh bukan tutorial sih, tips-tips di YouTube banyak nih, berapa meter sebelum lo berhentiin mobil lo harus udah dipasang nih ginian ini. Nah ini untuk tips H-1 sebelum berangkat, biasanya nih kita tim proper fitment nih merencanakan dulu nih jalannya lewat mana, mau pilih jalannya tuh lewat yang tol atau pilih lewat jalan biasa gitu. Kalau kalian nggak lewat tol, lewat jalan biasa, kalian search nih rumah makan nih. Biasanya kalau gue sih biasanya istirahatnya di rumah makan ya, sekalian sambil ngisi perut. Walaupun udah kayak toren penguin, tetap aja butuh makan gitu. Jadi lo pastiin lo cari dulu restoran yang mau lo tuju nih buat istirahat. Dan kita tentuin juga kita mau start jalan jam berapa. Cuman kalau gue saranin nih, biasanya sih kalau gue ya, buat gue pribadi gue enak jalan abis subuh. Jadi abis bangun tidur nih segar, sholat. Kalau yang muslim, kalau yang enggak ya boleh silakan abis bangun tidur jalan. Nah biar kenapa gue jalan abis subuh? Jadi pas abis subuh tuh kondisi badan masih seger-segernya, masih fresh, dan
Kalau emang lo mau perjalanan jauh, ya insya Allah nggak sampai larut malam banget lah lo sampai ke tujuan lo gitu. Nah selanjutnya, biar lo nggak kendandapan paginya, lo H-1 tuh udah harus packing. Lo catat barang apa aja yang harus lo bawa, yang lo perluin, lo masukin ke tas lo packing dengan rapi. Nah selanjutnya nih, untuk kenyamanan, balik lagi sih ke mobil nih, untuk kenyamanan lo selama perjalanan, H-1 sebelum berangkat biasanya gue cuci mobil gue dulu. Yang penting sih interiornya sih, kalau luarnya kotor, malamnya hujan lagi nggak apa-apa, yang penting interiornya bersih. Karena kalau buat jarak jauh mobil lo kotor kan nggak enak banget gitu, nggak nyaman, bete bawaannya di jalan. Selanjutnya kalau gue habis cuci mobil, gue ngisi bahan bakar. Jadi H-1 tuh gue udah fullin bahan bakar gue. Habis itu setelah bahan bakar lo udah terisi penuh, gue ngisi flash atau e-money, uang elektronik tuh buat kalau lo masuk tuh kan harus pakai uang elektronik. Nah lo pastiin nih lo isi uang elektronik lo yang cukup. Untuk ngisinya berapa biasanya sesuaikan juga nih. Lo misalkan mau ke Surabaya, biasanya kalau di Waze tuh lo bisa ngecek kalau dari Jakarta nih ke Surabaya itu habisnya berapa. Nah lo isilah sesuai dengan tarifnya yang ke Surabaya itu gitu. Setelah semuanya sudah siap, jangan lupa juga untuk badan lo istirahat yang cukup, tidur minimal 7-8 jam supaya seger di perjalanan, nggak capek, nggak ngantuk bawaannya gitu. Jadi nyetir lo juga aman. Selanjutnya sebelum tidur lo jangan lupa juga untuk ngecas gadget lo, handphone, terus smartwatch, atau lu kalau emang masih pakai GPS, lu cas tuh GPS lu biar selama perjalanan. Untuk handphone nih, alat komunikasi nih yang paling penting sih, terutama kalau lu kenapa-napa atau lu nyasar, lu masih bisa pakai handphone lu buat nyari maps, buat nelpon orang atau ngubungin lah. Terus untuk GPS, kalau emang lu masuk ke daerah-daerah yang sinyal susah, ya otomatis yang lu pakai untuk menunjuk jalan GPS gitu. Nah, ini hari H mau berangkat. Biasanya pagi-pagi nih gue habis bangun tidur, ya gue melakukan kegiatan seperti biasa, mandi segala macam, sarapan. Oh ya, sarapan juga jangan lupa biar nggak lemes pas jalan. Gue biasanya sebelum jalan udah pasti gue sarapan dulu biar ada tenaganya, biar enak gitu, dan langsung jos aja pergi sampai makan, ketemu siang lagi gitu. Untuk perjalanan jauh nih, lo juga harus memilih baju pakaian yang nyaman. Kalau gue ya biasanya cuma pakai kaos atau celana pendek gitu kan, yang penting nyaman aja buat dipakai jarak jauh. Kan lo nggak enak juga kalau pakai pakaian lo yang nggak nyaman gitu, ketat atau gimana, terlalu gerah gitu, terlalu panas kalau lo pakai lengan panjang gitu. Sebelum jalan, gue biasanya juga naruh beberapa barang yang mau gue pakai selama perjalanan nih, pokoknya yang terjangkau lah. Kayak air minum nih gue taruh di cup holder mobil, biasanya gue taruh di cup holder pintu kanan, sama di tengah tuh gue taruh. Jadi kalau emang kan lu perjalanan, lu harus cukup minum biar tubuh lu nggak dehidrasi. Selain air minum juga lu sediain snack buat nyemil lah di jalan biar nggak bosan-bosan juga, buat iseng. Atau permen kalau misalnya lo ngantuk, lo sediain juga nih di dekat lo aja, taruh entah di laci mobil di sebelah nih, biasanya kan ada laci-lacinya tuh cup holder atau apa. Nah lo taruh itu barang-barang yang emang lo mau pakai atau makanan minuman yang mau lo konsumsi. Karena ini masa pandemi, gue juga nyaranin lo pada buat nyiapin masker cadangan sama hand sanitizer. Itu sangat penting tuh buat sanitasi kita, buat preventif kita agar nggak kena COVID ya, walaupun kita juga sendiri di mobil gitu. Ini pas mau jalan, kalau gue pastiin juga posisi duduk, posisi nyetir lo tuh nyaman gitu. Kalau lu mobil lo ada teleskopik, kebetulan mobil gue ada teleskopik sama tilt, jadi gue bisa atur posisi duduk gue senyaman mungkin. Terus jok mobil gue juga gue bisa atur untuk lumbar supportnya, untuk ketinggiannya, senderannya bisa gue atur senyaman gue. Kalau gue sih nyetir biasanya tangan tuh seginilah, berapa derajat nih ya? Nggak sampai 90 derajat, pokoknya yang nyaman lah buat tangan gitu.
Dan juga lo harus ngatur spion biar visibilitas ke belakang lo semua enak. Jadi pas jalan udah nggak usah ngatur-ngatur spion lagi. Gitu. Selanjutnya jangan lupa lo pakai seat belt karena itu sangat penting buat keselamatan lo, buat jaga-jaga kalau amit-amit terjadi accident ada yang lindungi lo. Seat belt at least yang udah dirancang oleh pabrikan buat meminimalisir luka saat terjadi accident. Abis lo ngatur seat belt, lo cek juga nih surat-surat lo, SIM, STNK nih harus lo bawa, KTP lo harus bawa untuk perjalanan jauh, dan yang paling penting uang cash. Berapa sih uang cash yang harus kita perluin? Ya sesuai dengan kebutuhan lo aja gitu. Kalau gue biasanya kalau untuk mobil ya, gue bawa uang cash tuh minimal 500 buat jaga-jaga di jalan kalau ada apa-apa. Apalagi kalau misalkan lo jalan, kadang-kadang isi bensin atau isi solar, isi bahan bakar nggak bisa debit, ya lo harus pakai uang cash gitu. Sebelum berangkat jangan lupa lo harus berdoa ke Tuhan lo sesuai dengan kepercayaan lo masing-masing. Lo minta agar lo di perjalanan diberikan keselamatan, terus kemudahan, nggak ada trouble apa-apa selama perjalanan. Nah terakhir jangan lupa kalau emang lo, apalagi kita sendiri ya, lo udah capek, lo istirahat, jangan lo paksain, jangan ngoyo gitu. Walaupun misalkan tinggal deket nih, cuman kalau lo udah ngerasa ngantuk lebih baik lo melipir dulu aja, istirahat. Kalau gue sih biasanya nih 2 jam sampai 3 jam sekali istirahat kalau emang perjalanannya butuh waktu yang 10 jam, 12 jam gitu. Sekian tips dari gue, mohon maaf kalau emang tipsnya ini nggak cocok, nggak pas buat lo. Ini tips pribadi yang udah sepengalaman gue, kalau gue mau jarak jauh itulah yang gue lakuin supaya perjalanan gue lebih nyaman dan lebih aman gitu. Terus mudah-mudahan tips ini juga bermanfaat buat lo semua yang nonton. Dan gue juga mau minta maaf apabila ada kesalahan kata. Dan kalau video ini kepanjangan, gue juga mohon maaf karena ya emang list yang gue tulis lumayan banyak sih di sini gitu. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk like sih sebenarnya bebas, terserah lo. Kalau lo nggak suka sama video ini ya tinggal skip aja gitu atau dislike.